Kita akan membahas konsep universalitas dan regionalitas atau batas berlakunya hukum pidana Islam dari segi tempat. Kalau kemarin kita sudah membahas berlakunya hukum pidana dari segi waktu, di mana yang menjadi asas pokok adalah asas legalitas sama dengan ketentuan hukum pidana Indonesia. Bedanya, kalau hukum pidana Islam tetap mengakui hukum yang tidak tertulis sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana atau hukuman kepada seseorang. Kemudian yang kedua, asas retroaktif atau al-atharul qat'i atau al-atharul raj'i, di mana secara kasuistik di dalam sejarah Islam pernah diberlakukan ketentuan hukum pidana Islam secara surut ke belakang, khususnya dalam kasus qadhaf dan hirobah. Sekarang kita lanjutkan untuk berlakunya hukum pidana dari segi tempat. Sebelum saya masuk ke hukum pidana Islam, sebagai sedikit saja untuk pengingat mengenai batas berlakunya hukum pidana dari segi tempat, saya akan menyampaikan sedikit pendahuluan, sehingga nanti harapannya mahasiswa bisa memperbandingkan antara batas berlakunya hukum pidana dari segi tempat dengan batas berlakunya hukum pidana Islam atau jinayat dari segi tempat. Terkait dengan batas berlakunya hukum pidana dari segi tempat, asas yang paling pokok adalah asas teritorialitas. Apa itu asas teritorialitas? Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negaranya, baik dilakukan oleh warga negara sendiri maupun oleh orang asing. Dalam pasal 2 KUHP disebutkan, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia. Dari pengertian dan bunyi pasal 2 KUHP tersebut, titik tekan asas teritorialitas adalah pada tempat atau wilayah, bukan orangnya. Jadi siapapun yang melakukan perbuatan pidana di wilayah negara Republik Indonesia, maka berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia. Tidak memandang apakah pelakunya merupakan warga negara Indonesia atau merupakan warga negara asing. Ini asas teritorialitas. Selain itu, ada asas nasionalitas aktif. Apa itu asas nasionalitas aktif atau yang seringkali disebut dengan asas personalitas? Peraturan perundang-undangan pidana Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 5 KUHP. Jika warga negara Indonesia yang berada di luar negeri melakukan suatu tindak pidana tertentu, di mana tindak pidana tersebut mengancam kepentingan nasional Indonesia, maka berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia. Jadi pemberlakuan asas nasionalitas aktif ini terbatas tidak untuk semua tindak pidana, tapi hanya untuk tindak pidana yang mengancam kepentingan nasional Indonesia. Contohnya, makar, menghasut orang di muka publik dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan pidana di Indonesia, dan seterusnya. Perbuatan-perbuatan itu mengancam kepentingan nasional Indonesia, sehingga jika ada warga negara Indonesia melakukan perbuatan itu di luar wilayah Indonesia, tetap diberlakukan ketentuan hukum pidana Indonesia. Ada juga asas nasionalitas pasif, yaitu peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing di luar Indonesia. Dasarnya adalah pasal 4 KUHP. Hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan kepada siapa saja, baik WNI maupun WNA, sepanjang tindak pidana tersebut berkaitan dengan ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia. Jadi sama, tindak pidana yang diberlakukan ketentuan asas nasionalitas aktif dengan asas nasionalitas aktif, yaitu sepanjang menyangkut ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia. Bedanya apa? Kalau asas nasionalitas aktif hanya diberlakukan untuk warga negara Indonesia.
yang melakukan perbuatan pidana di luar negeri. Tapi kalau asas nasionalitas pasif diberlakukan baik kepada warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang melakukan perbuatan pidana di luar negeri. Jadi asas nasionalitas pasif seringkali disebut dengan asas perlindungan murni, karena sama sekali tidak melihat siapa pelakunya, melainkan tujuannya adalah untuk menyelamatkan atau mengamankan kepentingan nasional dari ancaman. Sekarang yang berikutnya, asas universalitas. Apa itu asas universalitas? Ada jenis tindak pidana di mana setiap negara berkewajiban menerapkan hukum pidananya tanpa memandang siapa yang melakukan, di mana dilakukan, dan terhadap kepentingan siapa tindak pidana itu dilakukan. Kejahatan-kejahatan itu yang masuk dalam kategori international crimes, kejahatan-kejahatan internasional, karena dianggapnya kejahatan-kejahatan tersebut bukan hanya mengganggu kepentingan nasional, tetapi juga mengganggu atau mengancam kepentingan internasional. Karena itulah maka setiap negara wajib menerapkan hukum pidananya, tidak melihat apakah warga negaranya sendiri atau warga negara lain, tidak melihat di mana dilakukan perbuatan itu, juga tidak melihat untuk kepentingan siapa tindak pidana dilakukan. Misalnya piracy, pembajakan, itu masuk dalam kategori international crime. Siapapun yang menjumpai bajak laut yang sedang melakukan pembajakan kapal, maka negara manapun berkewajiban menerapkan ketentuan hukum pidananya. Kemudian, tadi sudah saya sampaikan, jadi asas universalitas ini berlaku untuk kejahatan internasional atau international crimes. Asas universalitas ini pada dasarnya adalah perluasan dari asas nasionalitas pasif dengan tujuan melindungi kepentingan internasional. Jadi kalau asas nasionalitas pasif tujuannya melindungi kepentingan nasional, kalau asas universalitas tujuannya untuk melindungi kepentingan internasional. Tapi sama-sama tidak memandang apakah pelakunya warga negara sendiri atau warga negara orang lain. Ini asas universalitas. Kemudian ada asas ekstrateritorialitas. Apa itu asas ekstrateritorialitas? Asas ekstrateritorialitas mengecualikan berlakunya hukum pidana Indonesia khususnya dari segi tempat atau asas teritorialitas. Kalau asas teritorialitas, siapa yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia, maka berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia. Tapi kalau asas ekstrateritorialitas kebalikannya, siapa yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia, maka orang tersebut tidak bisa diberlakukan ketentuan hukum pidana Indonesia. Dasarnya pasal 9 KUHP, yaitu diakuinya sejumlah orang yang memiliki hak ekstra menurut hukum internasional sehingga mereka imun atau kebal terhadap hukum pidana negara di mana mereka berada. Misalnya siapa? Presiden asing atau presiden negara lain yang melakukan kunjungan resmi ke sebuah negara, termasuk keluarganya jika datang secara bersama-sama. Kemudian duta besar, konsul, dan seterusnya. Sudah dipelajari semua dalam mata kuliah hukum pidana. Ya, sekarang kita lanjutkan. Batas berlakunya hukum pidana Islam dari segi tempat. Secara dasolen atau idealnya, syariat Islam termasuk hukum pidana Islam bersifat universal. Artinya apa? Berlaku bagi seluruh manusia di dunia, baik muslim maupun non-muslim. Kenapa demikian? Karena syariat Islam bersifat rahmatan lil alamin. Syariat Islam itu merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta. Oleh karenanya maka berlakunya tidak terbatas oleh tempat tertentu, akan tetapi berlaku untuk semua wilayah.
Karena apa? Lil alamin, untuk alam semesta raya. Jadi ketentuan hukum pidana Islam yang mestinya berlaku bukan hanya di negara tertentu, akan tetapi untuk seluruh dunia, baik muslim maupun non-muslim. Kenapa? Karena hukum pidana Islam itu merupakan hukum publik yang berlaku untuk semua orang, tidak memandang agamanya. Akan tetapi, persoalannya tidak semua orang mempercayai syariat Islam. Kalau orang tidak percaya terhadap syariat Islam, maka tidak mungkin dipaksakan pemberlakuannya kepada mereka. Oleh karenanya, maka secara dasain, dalam prakteknya, syariat Islam bersifat regional atau lokal, terbatas di negara-negara yang berada di bawah kekuasaan kaum muslimin saja. Jadi secara dasolen idealnya berlaku untuk alam semesta, tetapi dasainnya secara praktis berlaku untuk negara-negara tertentu yang berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Nah, sekarang apa klasifikasi negara menurut ulama? Menurut ulama ada dua klasifikasi negara. Yang pertama adalah negara Islam atau biasa disebut dengan Darul Islam. Kemudian yang kedua adalah negara bukan Islam atau negara non-Islam. Ya, sekarang kita lihat apa kategori negara Islam. Ada beberapa kategori sebuah negara sehingga disebut sebagai negara Islam. Yang pertama, disebut sebagai negara Islam kalau negara tersebut menjadikan hukum Islam sebagai hukum negara. Seperti Arab Saudi, Mesir, itu menjadikan hukum Islam sebagai hukum negara. Makanya di Arab Saudi, kalau orang melakukan pembunuhan sengaja, maka dia akan diqisos, dipancung. Sama halnya dengan di Mesir, akan diqisos, tapi bukan dipancung, melainkan dengan cara digantung. Kemudian, bisa juga dikategorikan sebagai negara Islam, kalau negara di mana penduduknya yang beragama Islam dapat menjalankan hukum-hukum Islam. Jadi kategori yang kedua disebut negara Islam tidak harus menjadikan hukum Islam sebagai hukum negara. Tetapi bisa juga negara yang tidak menjadikan hukum Islam sebagai hukum negara, tetapi penduduknya yang beragama Islam dapat menjalankan hukum-hukum Islam. Untuk kategori yang kedua, ini bisa terjadi atau terrealisasi kalau dalam beberapa kondisi. Pertama, negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Indonesia, maka kecenderungannya orang-orang yang beragama Islam dapat menjalankan hukum-hukum Islam. Kemudian yang kedua, negara yang dikuasai kaum muslimin meskipun mayoritas penduduknya tidak beragama Islam. Jadi bisa jadi mayoritas penduduknya agamanya non-muslim. Akan tetapi negara tersebut dikuasai oleh kaum muslimin, maka terjadi potensi orang-orang yang beragama Islam dapat menjalankan hukum-hukum Islam. Kenapa? Karena penguasanya adalah kaum muslimin, sekalipun mayoritas penduduknya tidak beragama Islam. Kemudian bisa juga terjadi dalam kondisi negara yang tidak dikuasai kaum muslimin, namun kaum muslimin tidak dihalangi atau dapat menjalankan hukum Islam. Ini di sebuah negara yang penguasanya sangat toleran. Sama halnya dengan penduduknya yang juga sangat toleran. Kenapa? Karena negara itu penguasanya bukan kaum muslimin. Tetapi ternyata umat Islam yang ada di dalamnya tidak terhalang untuk menjalankan ketentuan hukum Islam. Jadi kategori negara Islam secara umum bisa dibagi menjadi dua, yaitu negara di mana hukum Islam menjadi hukum negaranya, yang kedua negara di mana penduduknya yang beragama Islam dapat menjalankan hukum-hukum Islam. Ini bisa terjadi dalam kondisi yang tadi sudah saya sampaikan.
Ya, untuk penduduk negara Islam bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, orang yang beragama Islam itu sendiri disebut sebagai Muslim. Kemudian, yang kedua, orang dhimmi. Siapa itu dhimmi? Penduduk yang tidak beragama Islam, tetapi dia menetap di negara Islam dan menundukkan diri kepada hukum Islam. Misalnya ketika zaman Rasulullah, di mana di Madinah ada orang Nasrani dan Yahudi juga, tidak semuanya Muslim. Akan tetapi mereka menetap di negara Islam, di Madinah, dan mereka tunduk dengan hukum Islam. Artinya kalau mereka mencuri, maka ya potong tangan. Kalau mereka berzina, kalau sudah terikat hubungan perkawinan akan dirajam, kalau belum terikat berarti cambuk 100 kali. Mereka menundukkan diri terhadap ketentuan hukum Islam di negara di mana dia berada. Nah, sekarang yang berikutnya, negara bukan Islam. Kategori negara bukan Islam itu ada dua. Ada negara yang berperang dengan negara Islam atau Darul Harbi, dan ada negara yang mengadakan perjanjian damai dengan negara Islam. Jadi negara bukan Islam bisa jadi negara itu memerangi umat Islam. Misalnya Israel memerangi Palestina, berarti Israel termasuk Darul Harbi. Atau negara yang mengadakan perjanjian damai dengan negara lain. Misalnya Arab Saudi dengan Inggris. Inggris kategori negara bukan Islam, tetapi mengadakan perjanjian damai dengan negara Islam. Nah, sekarang kita masuk ke teori batas berlakunya hukum pidana Islam dari segi tempat. Ada beberapa teori mengenai batas berlakunya hukum pidana Islam dari segi tempat. Ada teori Imam Hanafi, ada teori Imam Abu Yusuf, dan ada teori Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Jadi secara garis besar ada 3 teori. Sebelum masuk ke teori-teori menurut para ulama, ketika di sini disebut negara Islam, maka yang dimaksud adalah negara yang menjadikan syariat Islam sebagai hukum negara. Jadi sekali lagi, ketika di sini nanti disebut negara Islam, maka maknanya adalah negara yang menjadikan syariat Islam sebagai hukum negara. Karena tadi kategori negara Islam kan bukan hanya ini, akan tetapi juga ada kategori yang lain. Tetapi yang dimaksud dalam teori-teori yang nanti akan saya sampaikan, asumsinya negara Islam adalah negara yang menjadikan syariat Islam sebagai hukum negara. Ya, sekarang yang pertama, teori Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi, hukum pidana Islam diterapkan terhadap semua jarimah atau tindak pidana yang dilakukan oleh siapa saja yang berada di negara Islam, baik Muslim maupun dhimmi. Dhimmi tadi adalah orang non-Muslim yang dia tinggal di negara Islam dan menundukkan diri kepada hukum Islam negara tersebut. Jadi ini teritorialitas. Muslim maupun dhimmi, sepanjang dia melakukan jarimah atau tindak pidana di negara Islam, maka berlaku ketentuan hukum pidana Islam. Nah, sekarang yang kedua, terkait dengan musta'min. Siapa itu musta'min? Musta'min adalah orang non-Muslim dari negara Darul Harbi. Darul Harbi adalah negara yang memerangi negara Islam. Yang masuk ke negara Islam dengan izin atau perjanjian. Jadi ada orang yang merupakan penduduk negara Darul Harbi atau negara yang memerangi negara Islam. Kemudian orang itu masuk ke negara Islam, tetapi masuknya secara resmi. Kalau sekarang berarti menggunakan visa, menggunakan paspor, itu berarti masuk ke negara tertentu secara resmi. Nah, ketika musta'min melakukan jarimah atau tindak pidana,
apakah diberlakukan ketentuan HBI? Nah, sepanjang jarimah yang dilakukan menyangkut hak-hak manusia atau mengganggu hak perseorangan, maka berlaku ketentuan hukum pidana Islam. Misalnya orang itu melakukan penipuan, kan berarti mengganggu hak perseorangan. Orang itu membunuh, berarti mengganggu hak perseorangan. Maka berlaku ketentuan hukum pidana Islam. Tetapi, kalau mustakmin tersebut melakukan jarimah yang tidak mengganggu hak perseorangan, melainkan hanya menyangkut hak Allah atau hak publik saja, maka tidak berlaku ketentuan hukum pidana Islam atas mereka. Contohnya zina. Ketika ada mustakmin, misalnya orang Amerika datang ke Arab Saudi, kemudian berzina, maka mustakmin ini menurut Imam Hanafi tidak bisa dihukum berdasarkan ketentuan hukum pidana Islam. Kenapa? Karena perzinahan adalah jarimah yang hanya menyangkut hak Allah atau hak publik, tidak menyangkut hak manusia atau perseorangan. Karena dalam perzinahan tidak ada orang yang dirugikan sama sekali. Sama dengan minum khamr. Ada orang Amerika minum khamr di Arab Saudi, maka menurut Imam Hanafi, orang tersebut tidak bisa dijatuhi hukuman berdasarkan hukum pidana Islam. Kenapa? Karena minum khamr itu tidak menyangkut hak-hak manusia atau tidak mengganggu hak perseorangan. Nah, kemudian yang ketiga, hukum pidana Islam tetap berlaku bagi mustakmin yang melakukan jarimah yang dilakukan menyangkut hak-hak manusia atau mengganggu hak perseorangan di negara Islam dan kemudian ia pulang atau lari dari negaranya. Jadi ketentuan hukum pidana Islam tetap berlaku bagi mustakmin yang melakukan jarimah sepanjang menyangkut hak-hak manusia atau mengganggu hak perseorangan tadi di negara Islam. Meskipun kemudian dia pulang atau lari ke negaranya. Jadi sekalipun dia lari setelah melakukan jarimah, tetap tidak menghapuskan ancaman hukuman berdasarkan hukum pidana Islam. Kenapa? Karena ketika melakukan, dia melakukan di negara Islam. Artinya jarimah dilakukan di wilayah negara Islam. Jadi tidak peduli dia sudah pulang atau lari dari negara Islam atau tidak. Yang penting kalau dia berhasil ditangkap, maka akan diberlakukan ketentuan hukum pidana Islam. Kemudian yang keempat, hukum pidana Islam tidak berlaku untuk penduduk negeri Islam, baik Muslim maupun dhimmi, yang melakukan jarimah di negara bukan Islam. Demikian juga orang Islam yang melakukan jarimah di negara bukan Islam dan kemudian pindah ke negara Islam. Ini berarti asas teritorialitas. Jadi misalnya ada seorang Muslim, warga Arab Saudi. Kemudian dia keluar dari Arab Saudi, pergi ke Italia. Di Italia dia melakukan jarimah perzinahan. Atau di Italia dia melakukan jarimah pencurian. Maka terhadap Muslim atau dhimmi yang merupakan penduduk negeri Islam tersebut tidak diberlakukan ketentuan hukum pidana Islam. Sekalipun nanti Muslim tersebut atau dhimmi tersebut pulang lagi ke negara Islam. Jadi tidak berlaku. Nah, teritorial. Jadi yang berlaku untuk Muslim dan dhimmi adalah ketentuan hukum pidana Islam sepanjang mereka melakukan jarimah di wilayah negara Islam. Ketika mereka melakukan jarimah di luar wilayah negara Islam, maka tidak diberlakukan ketentuan hukum pidana Islam. Kemudian yang kelima, hukum pidana Islam tetap berlaku bagi penduduk negara Islam, baik Muslim maupun dhimmi, yang melakukan jarimah di negara Islam dan kemudian lari ke negara bukan Islam. Jadi yang dilihat adalah locus delicti, tempat di mana perbuatan pidana atau jarimah tersebut dilakukan. Kalau Muslim atau dhimmi melakukan jarimah di negara Islam, sekalipun dia kemudian lari ke negara bukan Islam, tetap kalau tertangkap akan diberlakukan ketentuan hukum pidana Islam. Kemudian yang ke-6,
Hukum pidana Islam tidak dapat diterapkan kepada penduduk negara Islam, baik Muslim ataupun dhimmi, yang merampas atau merugikan hak Muslim atau dhimmi lain di negara bukan Islam. Tetapi, ia hanya dapat dituntut mengganti kerugian. Jadi ketika misalnya ada di Belanda, yang merupakan negara non-Islam, ada Muslim Arab Saudi pergi ke Belanda, kemudian Muslim tersebut menipu Muslim lain di Belanda. Maka karena perbuatannya dilakukan di wilayah Belanda, maka tidak diberlakukan ketentuan hukum pidana Islam. Kenapa demikian? Karena Muslim atau dhimmi tersebut melakukan perbuatan di luar negara Islam. Tetapi karena perbuatannya merugikan Muslim atau dhimmi lain, meskipun di negara bukan Islam, tapi sehingga ia dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian. Tapi kalau pidana atau hukuman badannya tidak, hanya dituntut mengganti kerugian yang ditimbulkan. Nah, kemudian yang terakhir, hukum pidana Islam tidak boleh dilaksanakan terhadap tentara Islam yang melakukan jarimah di negara lawan. Namun, baru boleh dilaksanakan setelah kembali ke negara Islam. Ini ketentuan khusus untuk tentara Islam. Jadi misalnya tentara di Arab Saudi sedang berperang dengan tentara Israel. Nah, meskipun tidak mungkin untuk saat ini. Ini hanya contoh saja. Jadi tentara Arab Saudi berada di Israel. Kemudian tentara Arab Saudi tersebut mencuri. Maka ketika tentara tersebut di Israel, tidak bisa dilakukan eksekusi potong tangan. Tapi setelah tentara itu kembali ke negara Islam, baru bisa dilakukan eksekusi atau potong tangan. Jadi ketentuan khusus untuk Muslim dhimmi yang melakukan jarimah di luar wilayah negara Islam, maka tidak diberlakukan ketentuan hukum pidana Islam. Tapi kalau militer, menurut Imam Hanafi, diterapkan ketentuan hukum pidana Islam, tetapi pelaksanaannya setelah kembali ke negara Islam, tidak bisa dilaksanakan di negara lawan. Ya, sekarang teori Imam Abu Yusuf. Yang pertama sama dengan teori Imam Hanafi poin A. Artinya ketentuan hukum pidana Islam berlaku untuk Muslim atau dhimmi yang melakukan jarimah di wilayah negara Islam. Tetapi untuk yang kedua berbeda. Jadi berbeda dengan teori Imam Hanafi poin B. Kenapa? Karena menurut Imam Abu Yusuf, hukum pidana Islam diterapkan kepada musta'min. Tadi musta'min adalah penduduk non-muslim dari negara Darul Harbi atau negara yang memerangi negara Islam, yang dia datang atau masuk ke negara Islam secara resmi atau dengan perjanjian. Kalau menurut Imam Hanafi tadi, berlaku ketentuan hukum pidana Islam tetapi hanya untuk jarimah yang menyangkut hak perseorangan atau individual. Tidak berlaku untuk jarimah yang hanya menyangkut hak Allah atau hak publik. Tapi kalau menurut Imam Abu Yusuf, ya sepanjang musta'min itu melakukan jarimah di wilayah negara Islam, mau menyangkut hak manusia atau tidak menyangkut hak manusia secara individual, artinya menyangkut hak Allah, tetap diberlakukan ketentuan hukum pidana Islam. Jadi kalau ada seorang musta'min berzina misalnya di wilayah Arab Saudi, maka kalau menurut teori Imam Hanafi, dia tidak bisa dijatuhi hukuman berdasarkan hukum pidana Islam. Tapi kalau menurut teori Imam Abu Yusuf, musta'min tersebut tetap dapat dijatuhi ketentuan hukum pidana Islam. Nah, yang ketiga, ini sama dengan teori Imam Hanafi poin D. Artinya apa? Muslim atau dhimmi yang melakukan jarimah di luar wilayah negara Islam tidak diterapkan ketentuan hukum pidana Islam. Nah, jadi sebenarnya teori Imam Abu Yusuf ini lebih sesuai dengan asas teritorialitas. Karena kalau teori Imam Hanafi tadi ada sedikit pengecualian untuk musta'min. Musta'min yang melakukan jarimah
Sepanjang jarimah itu tidak menyangkut hak perseorangan atau individual, maka tidak bisa diterapkan ketentuan hukum pidana Islam, sekalipun dia melakukan di negara Islam. Kalau Imam Abu Yusuf, perbuatan apapun dilakukan oleh musta'min di wilayah negara Islam, maka diberlakukan ketentuan hukum pidana Islam. Jadi sangat sesuai dengan asas teritorialitas. Nah, yang terakhir, ada teori Imam Malik, teori Imam Syafi'i, dan teori Imam Ahmad. Yang pertama, sama dengan teori Imam Hanafi dan Imam Abu Yusuf, poin A. Artinya apa? Muslim atau dhimmi yang melakukan jarimah di wilayah negara Islam, maka berlaku ketentuan hukum pidana Islam. Untuk yang kedua, berbeda dengan teori Imam Hanafi poin B, tetapi sama dengan teori Imam Abu Yusuf poin B. Artinya, hukum pidana Islam berlaku untuk musta'min yang melakukan jarimah di wilayah negara Islam. Jarimah apapun, baik yang hanya menyangkut hak perseorangan atau yang menyangkut hak publik atau hak Allah semata. Yang ketiga, berbeda dengan teori Imam Hanafi poin D dan teori Imam Abu Yusuf poin C. Nah, ini perbedaan yang signifikan. Ini asas nasionalitas atau asas personalitas. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, hukum pidana Islam tetap berlaku bagi penduduk negara Islam, baik muslim maupun dhimmi, yang melakukan jarimah, dimanapun jarimah itu dilakukan, termasuk di luar wilayah negara Islam. Ini personalitas atau nasionalitas. Jadi muslim atau dhimmi, misalnya dari Arab Saudi, kemudian pergi ke Perancis, di sana dia melakukan perzinahan, maka dia tetap akan dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan hukum pidana Islam. Tapi kalau teori Imam Hanafi dan Imam Abu Yusuf tidak, karena teritorialitas. Nah, ini yang membedakan antara teori Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad dengan teori Imam Hanafi dan Imam Abu Yusuf. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Imam Malik dan Imam Syafi'i berbeda dengan pendapat Imam Hanafi poin G. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, hukum pidana Islam tetap dilaksanakan terhadap tentara Islam yang melakukan jarimah di negara lawan tanpa menunggu kembalinya ke negara Islam. Kalau Imam Hanafi tadi, ada tentara Islam yang melakukan jarimah di negara lawan, tidak dapat dilaksanakan hukumannya di negara lawan. Tunggu dulu tentara itu pulang, baru bisa dilaksanakan atau dieksekusi. Tetapi kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat tetap dapat dieksekusi langsung di negara lawan tanpa menunggu tentara tersebut pulang ke negara Islam. Sementara Imam Ahmad pendapatnya sama dengan teori Imam Hanafi poin G. Ini teori Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Nah, sekarang bagaimana pelaksanaan hukum pidana Islam? Atau ini terkait dengan kewenangan mengadili dan menjatuhkan hukuman. Nah, syariat Islam tadi, idealnya atau secara dassolen bersifat internasional. Artinya berlaku universal untuk seluruh alam semesta. Oleh karena itu, semua negara Islam meskipun berbeda pemerintahan tetap dianggap satu negara karena dikuasai oleh satu undang-undang yaitu syariat Islam. Demikian juga negara-negara bukan Islam. Meskipun berbeda pemerintahan tetap dianggap satu negara karena dikuasai undang-undang yang sama, yakni undang-undang di luar syariat Islam. Jadi terkait dengan pelaksanaan hukum pidana Islam atau kewenangan mengadili orang yang melakukan jarimah, dunia ini dibagi menjadi dua, yaitu negara Islam dan negara bukan Islam. Nah, implikasinya, setiap negara Islam memiliki yurisdiksi atau kewenangan mengadili
terhadap setiap penduduk negara Islam, baik penduduknya sendiri maupun penduduk negara Islam lain. Karena setiap negara Islam wajib menganggap dirinya sebagai pelaksana syariat Islam. Jadi misalnya ada Muslim Arab Saudi melakukan perzinahan di Mesir, maka Mesir punya kewenangan untuk mengadili pelakunya dan menjatuhkan hukuman berdasarkan hukum pidana Islam. Kenapa? Karena baik Arab Saudi maupun Mesir sama-sama merupakan pelaksana syariat Islam sehingga masuk dalam kelompok negara Islam. Ya, kalau menyangkut jarimah hudud atau qisas diat tidak ada masalah. Kenapa demikian? Karena jarimah hudud dan jarimah qisas diat ketentuannya sudah jelas ada di dalam nas baik Al-Quran maupun Al-Hadits. Contoh, pencurian. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, kalau mencuri maka potonglah kedua tangannya. Semua negara Islam memberlakukan sama. Kenapa? Karena ketentuannya jelas ada di dalam nas baik Al-Quran maupun Al-Hadits. Sama juga dengan qisas. Ada orang yang sengaja melakukan pembunuhan, maka berlaku ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian qisas di dalam pembunuhan. Yang dimaksud adalah pembunuhan sengaja. Maka mau di Arab Saudi maupun Mesir, orang yang melakukan pembunuhan sengaja hukumannya sama, yaitu qisas. Caranya saja yang berbeda. Kalau Arab Saudi pancung, kalau Mesir dengan cara digantung. Maka kalau ada warga negara Mesir melakukan pembunuhan sengaja di wilayah negara Arab Saudi, maka Arab Saudi berwenang untuk mengadili pelakunya dan menjatuhkan ketentuan hukum pidana Islam. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah terkait dengan jarimah takzir. Karena jarimah takzir yang menentukan adalah ulil amri terkait dengan hukumannya. Contoh pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas. Kemudian contoh tindak pidana pencucian uang. Maka antara satu negara Islam dengan negara Islam yang lain bisa berbeda. Misalnya di Arab Saudi bisa jadi pencucian uang dilarang, sementara di Mesir tidak. Ini misalnya saja. Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena yang menetapkan adalah ulil amri, tergantung dari ulil amri di negara Islam tersebut. Maka tidak ada keseragaman di antara negara-negara Islam terkait dengan ketentuan jarimah takzir. Ya, terkait dengan jarimah takzir, ini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau semua negara Islam melarangnya, maka semua negara Islam dapat mengadili pelakunya. Misalnya pencucian uang. Di Arab Saudi dilarang, di Mesir dilarang. Maka penduduk manapun, baik Arab Saudi maupun penduduk Mesir, bisa diadili baik di Arab Saudi maupun di Mesir. Kenapa? Karena hukumnya sama. Yang kedua, kemungkinannya kalau negara Islam di mana pelaku menjadi penduduknya tidak melarang, demikian pula negara Islam di mana pelaku berada tidak melarang, maka pelaku tidak boleh diadili. Misalnya warga negara Arab Saudi melakukan pencucian uang di Mesir. Baik Arab Saudi maupun Mesir tidak menjadikan pencucian uang sebagai perbuatan pidana atau jarimah. Maka baik Arab Saudi maupun Mesir tidak boleh mengadilinya. Sekalipun menurut negara-negara yang lain, pencucian uang itu sudah dianggap sebagai perbuatan pidana. Ya, yang ketiga, ada kemungkinan negara Islam di mana pelaku menjadi penduduknya melarang, misalnya negara A. Namun negara Islam di mana pelaku berada tidak melarang, atau negara B. Maka negara B tidak boleh mengadili. Misalnya, di Arab Saudi pencucian uang merupakan jarimah. Sementara di Mesir pencucian uang bukan jarimah. Kalau ada penduduk Arab Saudi melakukan pencucian uang di Mesir, maka Mesir tidak boleh menjatuhkan hukuman atau mengadili pelakunya. Kenapa? Karena Mesir tidak melarang pencucian uang. Hanya saja negara A, Arab Saudi tadi, dapat meminta kepada negara B agar pelakunya diekstradisi.
agar pelakunya diserahkan kepada B untuk diadili dan dihukum di negara B yang jelas-jelas melarang perbuatan pencucian uang. Ini contohnya terkait dengan pemberlakuan jarimah ta'zir antar negara-negara Islam.